Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Hadits. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Besar Al-Amir yang kita cintai ini. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah, menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atsba tabi'in hingga hari kiamat, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para kiai, para asatid, para jamaah, wabil khusus akhinal kiram al Ustaz Dodo, Ketua DKM Masjid Besar Al-Amir, yang senantiasa selalu istiqomah dalam memajukan masjid kita. Sama-sama doakan mudah-mudahan beliau diistiqomahkan dalam kebaikan dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kasepuhan, Bapak Agus beserta para jamaah yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan tahsus kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan dalam qada mubram dan qada mu'allaq, pada pagi hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim Fathul Qarib atau fikih, melanjutkan di pertemuan sebelumnya tentang bab muamalah atau jual beli. Insyaallah pada bagian ini akan dibahas tentang khiyar dan akad salmu atau akad salam. Faslun wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pasal menjelaskan tentang dua orang yang jual beli boleh melakukan khiyar. Khiyar itu pilihan antara melanjutkan dan membatalkannya, namanya khiyar. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aibi. Kalau khiyar majlis itu tawar menawar, malam yatafarraqa, selama belum berpisah, ay mudata adam tafriqiha urfan, ayan qati khiyarul majlis. Selama belum berpisah, maka di sini bisa rebutan tawar. Nah, seperti beli barang. Ini khiyar majlis. Kalau ke pasar biasa ibu-ibu tuh ya, yang hobinya nawar, harga 100.000 ditawar 20.000. Patugang-tugang. Nah, itu boleh. Ya. Penjual jangan tersinggung, pembeli pun ya tadi. Berani ya beli, nggak berani ya jangan dipaksakan. Karena ada khiyar majlis, tawar menawar. Kalau Ustaz Dodo jualan amu, pembelinya banyak. Ini berapa amu?
Oh 150, 80.000 aja ya. Di online kan 80.000, beda online, ini udah ada di sini ya gitu kan. Ini 100.000, 150.000, akhirnya rata-rata. Malam yatafarraqa, selama belum terpisah, ini boleh. Ya. Tapi kalau sudah pisah, nah, awalnya tadi, ya, Kang Ustaz Dodo menjual, nawarin 150.000, akhirnya ditawar 80.000. Kata Kang Ustaz Dodo, ya udah kalau mau 120. Ya. Kata Kang Iwan, gak mau 120 mas, saya berani cuma 100.000. Akhirnya Kang Iwan berangkat, pergi, meninggalkan, berpisah. Nyari-nyari di toko yang lain, ternyata tidak ada yang harga 100, bahkan 130, 125, paling kecil 125. Ternyata toko Kang Ustaz Dodo yang paling murah 120. Ya. Balik lagi, nih saya beli 120, itu beda lagi akadnya. Karena tadi tawar-menawar yang pertama malam yatafarraqa, setelah ditinggalkan, setelah berpisah, balik lagi, maka harus ada akad baru lagi. Kata Kang Ustaz Dodo, ya udah 120. Tadi 120 maksa nggak mau, sekarang nggak mau. Gimana kalau kata Kang Ustaz Dodo nggak mau? Sekarang mau 125, tadi 120 juga. Nah, bisa saja. Jadi khiyar majlis itu tawar-menawar, ya. Malam yatafarraqa, supaya antara pembeli dan penjual tidak ada saling memaksa. Harus ridon biridon, sesama atau saling ridho. Ya, akad khiyar majlis itu tawar menawar. Malam yatafarraqa. Walahuma ayashtaratul khiyar ila thalathati ayamin. Yang kedua, khiyar itu ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu kalau bahasa kita terkenal dengan kata garansi. Boleh bagi keduanya ayashtarato, memberikan syarat terhadap khiyar ila salasati ayamin, sampai 3 hari, ya, sampai 3 hari. Idza wujida bil maybi aibun falil mushtari radduhu, ya. Termasuk khiyar aibi. Jadi garansi, beli laptop ya gitu kan. Kang Agus jualan laptop, akhirnya beli dites ya. Tapi ini gimana kalau rusak? Ya udah, ila salasati ayamin. Kalau 3 hari ini rusak, di bawah 3 hari, maka uang kembali dan barang kembali, tidak jadi jual belinya. Itu garansi. Ya, kalau sekarang garansi sampai 1 tahun. Ya. Kalau di sini ilah salah satu ayam sampai 3 hari batas garansi. Kalau sekarang kan ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada setahun, bahkan lampu saja setahun gitu garansinya. Itu khiyar syarat, ya. Khiyar syarat garansi. Boleh saja tadi. Berarti kan keberanian si penjual memberikan garansi 3 hari atau sampai 1 tahun, berani, berarti jarang rusak sampai 1 tahun ini. Ya, laptop atau mesin cuci dan lain sebagainya, ini khiyar syarat. Boleh garansi tadi. Kalau umpama laptopnya rusak dalam 3 hari dengan catatan tadi tidak kena air dan tidak jatuh, atau membeli HP garansi seminggu, kalau tidak jatuh dan kena air maka uang kembali atau diganti dengan HP yang baru. Itu khiyar syarat. Ada khiyar aibi, ya. Khiyar aibi khiyar aibi itu membeli tapi tidak diperiksa dulu. Membeli baju, beli amu lah tadi. Contoh. Pas di rumah dibuka mau dipakai udah sobek, belum dipakai udah sobek duluan. Itu aibi, akhirnya dibalikin lagi, ini baju belum dipakai, ya ternyata ini reject, ini sobek, maka bisa kembali lagi. Itu khiyar aibi karena ada cacat. Ya, pertamanya tidak dilihat dulu karena dilipat di plastik, lalu sampai rumah pas mau dicobain ternyata sudah sobek duluan. Itu khiyar aibi, balikin lagi pada penjual. Ini tidak bagus atau reject, ya. Itu termasuk khiyar. Falil mustari radduhu. Bila ketemu aib atau cacat, maka bagi si pembeli boleh mengembalikannya kembali. Kalau ada tadi akad khiyar, ya. Khiyar itu pilihan. Gimana kalau rusak? Ya balikin lagi kata penjual. Berarti boleh ketika ada kerusakan, ada ketidakcocokan. Jangan sampai kecewa. Intinya dalam hukum jual beli itu tadi, ya dan biadin, ridho sesama ridho, gitu kan. Tidak ada yang dirugikan hukum jual beli. Masing-masing ridho. Wala yajuzu bai'u thamrati mutlaqan. Ini ke hukum jual beli lagi, khiyarnya sudah lewat. Wala yajuzu bai'u thamrati mutlaqan illa ba'da budu'i salahiha.
Tidak boleh menjual buah-buahan mutlak, umum semuanya, namanya mutlak semuanya. Illa ba'da buduwi sholihah, kecuali setelah zohir kepatutannya sudah matang, ya. Jual rambutan sudah matang, jual pisang sudah matang, jual delima sudah matang, jual padi ya sudah matang. Ba'da buduwi sholihah, semuanya sudah matang. Ini boleh, tapi tidak boleh kalau sebelum matang. Illa tadi tidak boleh kecuali setelah matang. Jadi kalau udah matang boleh dijual. Mau ngeborong juga nggak apa-apa. Rambutan udah banyak ya. Akhirnya kata tengkulak, ini saya borong nih satu pohon ini 500.000. Nah, atau durian ya, sudah kelihatan sudah gede sudah matang, saya borong satu pohon ini 1 juta gitu. Itu sudah pantas. Atau pisang, ini pisang Ambon ya. Pisang Ambon udah gede ya, udah pantas lah kalau diambil 1 hari 2 hari matang. Nah ini saya beli ini 100.000 satu tandan. Nah itu boleh. Bagaimana kalau umpama belinya dari buah atau dari bunga ya, dari bunga, rambutan masih hijau-hijau, tengkulak, wah ini rambutan banyak nih, masih pada hijau, belum juga mengkel, masih bunga. Kata tengkulak, ini kayak ini banyak banget, udah saya beli nih 300.000 gitu kan, 300.000. Kata si penjual, ya udah kalau mau 300.000. Itu tidak boleh. Karena apa? Belum jelas. Kalau umpama banyak angin, banyak hujan, bunganya rontok, kembang rambutannya itu rontok, akhirnya buahnya sedikit, yang rugi tengkulak. Tapi ketika anginnya tidak besar, buahnya tetap dari bunga ternyata penuh semua, dibayar 300.000. Ternyata kalau diborongin ketika pas matang ini 1 juta, yang rugi adalah penjual. Maka sedangkan tadi tidak boleh mengecewakan salah satu pihak, maka tidak boleh tadi menjual ketika muda. Ya, ketika muda. Zaman dulu itu sering pisang baru keluar jantungnya sudah diborong, ya udah 20.000 ya. Padahal ketika sudah matang kan harganya minimal 50.000. Ya, belum ditebang itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Pisang, rambutan, buah masih pada kecil-kecil sudah diborong, itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Karena pasti salah satu pihak rugi. Kalau umpama buahnya banyak, yang rugi adalah yang punya pohon. Tapi kalau buahnya sedikit, yang rugi adalah tengkulak. Sedangkan dalam akad jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak. Meskipun awalnya ridho, tapi ujung-ujungnya menyakitkan, maka tidak boleh kecuali tadi setelah zohir kepatutannya. Kalau sudah matang berarti matang. Delima sudah masam, gitu kan. Buah-buahan sudah berwarna hitam, berwarna coklat dan lain sebagainya, sudah patut untuk diambil itu. Jadi kalau umpama kita punya nangka masih kecil, gori-gorinya dibeli, ya silahkan, tapi dengan catatan nangka itu langsung diambil. Jangan umpama belinya gori, 2 bulan kemudian tengkulaknya datang lagi udah jadi nangka, nah, beda lagi urusannya ya. Belinya jantung pisang ya, tapi 3 bulan kemudian baru diambil udah jadi pisang, salah. Tapi kalau mau jantung pisang ya udah jantungnya, berarti diambil ya, karena laku kan jantung pisang. Jantung pisang berarti jualnya jantung. Kalau umpama emang dipakai, atau gori ya, cecek, berarti cecek atau gori kalau bahasa saya gori ya, itu berarti diambil. Jangan sampai menjualnya sekarang, diambilnya nanti 2 bulan 3 bulan, itu merugikan salah satu pihak, tidak boleh ya, wala yajuzu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus ditinggalkan ya, kebiasaan, karena merugikan salah satu pihak. Wala bai'u ma fihi riba bijinsihi, dan jangan menjual yang di dalamnya ada riba, bijinsihi, dengan jenisnya. Seperti membeli anggur dengan anggur, membeli beras dengan beras ya. Kecuali tadi mutamathilan, sama, beras ketan dibeli dengan beras serai sama-sama 1 liter, nah itu boleh. Tapi kalau umpama ada unsur ribanya, ribanya itu apa? Beras ketan 1 liter, beras serai 2 liter, nah itu riba ya, tidak boleh. Bijinsihi ya, bijinsihi tidak boleh. Kalau ada unsur ribanya tidak boleh.
kecuali di sini ada rutban ketika basah, kecuali susu ya, kecuali susu. Kalau susu ini bisa tukar antara susu yang sudah kental dengan susu yang cair, cuma ukurannya kailan, kailan itu liter. Jadi 1 liter susu yang cair bisa ditukar, tukar itu kan jual beli, dengan 1 liter susu yang kental. Tapi ukurannya liter, meskipun timbangannya beda-beda, karena yang kental pasti lebih berat daripada yang cair ya, yang cair. Meskipun timbangannya beda-beda, tapi kalau hitungannya dihitung dengan liter, karena susu dihitung dengan literan, itu boleh kalau susu. Selain susu tidak boleh. Tidak boleh selain susu tadi, kecuali harus sama ya, harus sama. Kecuali sama beratnya dan sama literannya ya gitu kalau yang lain. Ini kan kebiasaan zaman dulu, beli beras dengan beras, tuker beras bulog dengan rojo lele, mau kondangan ya, mau kondangan punya berasnya ini bagus, beras apa, beras rojo lele, kondangan beras bulog aja, tetangga punya bulog deh, ayo tukerin, ini beras bagus ya, tuker dengan 2 liter nih, saya 1 liter, saya mau kondangan nih pakai beras jelek aja, beras bulog. Itu kalau 1 liter tuker dengan 1 liter ya, tidak ada unsur ribanya. Mau jenisnya beras apapun ya sama juga beras, termasuk daging ya, daging sapi sama daging kambing ya, daging sapi sama daging kambing kalau umpama jual beli harus sama, daging kambing 1 kilo maka daging sapi pun 1 kilo. Ayam sama, kita ayam 1 kilo tuker dengan daging sapi 1 kilo kalau bahasa tuker ya, kalau bahasa tuker karena jual beli. Atau rugi Ustadz, ayam tukar sama daging sama 1 kilo, kan ayam cuma 30.000, kalau daging sampai 150.000, rugi. Maka harus jadi 2 akad, jual beli dulu, jual ayamnya dulu baru beliin daging sapi, atau jual dagingnya sapi dulu baru beliin daging ayam. Harus akad jual beli 2 kali kalau umpama ingin berlebihan ya. Kalau tukar langsung ya, tukar langsung itu tidak bisa kalau tukar langsung, karena kalau tukar itu berarti jual beli. Kalau jual beli harus sama, harus sama. Jadi caranya kalau kita nggak ingin rugi berarti beli dulu. Saya beli beras cerai ini 2 liter 20.000 ya, setelah dibeli akadnya baru nih saya 20.000 beli beras ketan 1 liter 20.000, itu baru bisa. Jadi 2 akad jual belinya. Tapi kalau umpama langsung tukar, langsung tukar itu hukumnya riba ya, riba. Sama tukar daging sapi 1 kilo dengan daging kambing 2 kilo, itu hukumnya riba. Harusnya dibelikan dulu dengan uang, beli daging sapi, setelah uangnya kepegang beliin lagi daging kambing ya, tadi sesuai dengan kesepakatan harganya berapa daging kambing dan sapi pun berapa. Itu dalam hukum jual beli. Yang selanjutnya paslun wa yasihu salmu halan wa muajjalan. Selanjutnya pasal menjelaskan tentang bab salam. Salam itu pesan, memesan ya, akan pesan, memesan barang, uangnya sekarang, barangnya nanti. Ini akan pesan ya. Ini hadisnya ada karena qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yaslifuna bi tamarin sanataini wa thalathin faqala man aslafa bi syai'in fakfi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kebiasaan orang Madinah ini meminjamkan atau aslaf itu memesan ya, yaslifuna bi tamarin, memesan kurma sanataini 2 tahun atau salati sanawatin atau 3 tahun. Jadi uangnya sekarang memesan kurma, kurmanya nanti 2 tahun kemudian. Atau uangnya sekarang, kurmanya 3 tahun kemudian. Rasul tidak meralang ya, karena tadi udah menjadi kebiasaan, namun memberikan deskripsinya lebih jelas. Faqala, kata Rasulullah, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang memesan sesuatu, mengutangi sesuatu, meminjamkan sesuatu, membeli sesuatu, itu kan. Kata aslafa itu dari pinjaman kan. Karena kan tanggungan, sama aja dengan utang, memberikan uang, barangnya nanti, berarti kan tanggungan. Ya, yang diberikan uang itu, yang menjanjikan barang. Kata Rasulullah deskripsinya, fi syai'in, di sesuatu, maka harus jelas, fa fi kailin ma'lumin,
ya, literannya harus jelas. Berapa liter ketika akadnya? Wa waznin maklumin, kalau umpama pakai timbangan yang jelas. Ya, timbangan yang jelas. Yang ketiganya ila ajalin maklumin, waktunya jelas. Waktunya jelas. Jadi kebiasaan orang Arab, orang Madinah yang punya kurma nawarin, saya mau jual kurma, tapi kurmanya nanti 2 tahun kemudian. Siapa yang mau beli? Ya, saya mau beli. Nah, berarti kan mesen. Berapa? 1 kintal aja, gitu kan? 1 kuintal. 2 tahun kemudian ya, kalau 2 tahun kemudian sekarang 2022 bulan Juni, nanti 2024 bulan Juni kurmanya ada ya, 2 tahun kemudian. Karena kurmanya lama, saya minta diskon dong, jangan harga normal. Kalau umpama sekarang harganya kurma itu seliternya 50.000, ya kalau 2 tahun harganya 40.000, jangan 50.000. Iya nggak apa-apa, 40.000, berarti seliternya 40.000. Kalau umpama 100 liter ya, 100 liter berarti tinggal dikali 4 juta, berarti ya udah 4 juta nih. Ntar kurmanya 2 tahun kemudian. Nah, itu akan salmu. Unsurnya apa? Unsurnya memberikan modal terhadap orang yang punya pertanian. Jadi uangnya dipakai modal tadi, ya, dipakai modal untuk pengairan, untuk pupuk dan lain sebagainya, dengan janji tadi 2 tahun kemudian kurmanya itu ada. Mau kurma dari kebun sendiri, mau kurma dari orang lain, gitu kan? Mau kurma, intinya janji akan memberikan kurma 2 tahun kemudian. Ya, kurma 2 tahun kemudian, kurma basah berarti. Kurma basah 2 tahun kemudian atau 2 tahun setengah kemudian, gitu kan. 2 tahun setengah kemudian ini akan aslam, mesan, ya, akan mesan. Kalau bahasa sekarang itu mesan ya, termasuk mesan barang di Shopee, Lazada, itu termasuk ya, mesan barang. Makanya harus jelas, ada syarat-syaratnya. Wa yasihu salmu, akad salmu tadi, akad memesan tadi sah halan wa muajalan. Sah itu halan itu seketika, wa muajalan atau dengan tempo tadi. Kalau yang digambarkan dalam hadis Rasul, tempo sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Boleh. Halan, kontan, boleh kontan juga. Kontan juga itu biasa reseller ya. Contoh lah, Kang Ustaz Dodo memasarkan, ayo siapa yang butuh koko, kembali lagi saya contoh lah, deskripsinya jelas gitu kan, koko amu gitu kan, siapa yang butuh koko amu hubungi saya, kata Ustaz Dodo. Padahal Ustaz Dodo tidak punya toko, tidak punya baju, cuma dia memasarkan. Akhirnya Kang Iwan itu mesen, Kang, kamu warna putih ukuran L. Nah, Kang Ustaz Dodo baru nyari ke toko siapa aja, karena tadi pesanan sudah ada, uangnya sudah ditransfer, nah gitu kan. Ya orang transfer, ya 2 jam kemudian dikirim sama Kang Ustaz Dodo. Padahal mah ya barangnya entah ada barang di Kang Ustaz Dodo sendiri udah ada stok, ataupun barangnya nggak ada karena ukuran L putih itu nggak ada, adanya ukuran M yang putih. Berarti nyari dulu ke temennya itu. Ya. Halan itu namanya halan. Ya. Kan banyak sekarang yang usaha kayak gitu, nggak punya modal tapi memasarkan. Itu bisa termasuk akan salam, akan pesan. Ya. Jasa tadi, ya mesan. Kang Iwan mesan Kang Ustaz Dodo, ya entah Kang Ustaz Dodo mau dia punya sendiri stoknya, nggak ada, pokoknya saya mesan ukuran anu sekarang. Nah ya udah, nanti ya 2 jam lagi saya kirim ke rumah. Nah, Kang Ustaz Dodo nyari ke teman-temannya, ada nggak? Ternyata channelnya banyak. Itu termasuk halan, ya, kontan gitu kan, kontan. Kalau muajalan itu sampai 2 tahun tadi, 2 tahun. Ya. Ada batas waktunya. Kalau batas waktu terlewati berarti gugur atau batal. Ini halan wa muajalan. Jadi akad salmu itu bisa kontan ataupun muajalan nanti sampai 2 tahun lamanya, bahkan di sini sampai 3 tahun ya kurma. Makanya berarti kalau umpama akadnya tadi ijon itu berarti boleh.
ya ijon, ya bahasa pertanian kan ijon. Beli padi sekarang dengan harga segitu, nanti dibayar padi, gitu kan? Itu boleh. Mau padi sendiri, mau padi orang lain, intinya yang dipesan bertanggung jawab mendatangkan padi pada waktunya. Mau punya sendiri kalau hasilnya bagus, atau hasil sendiri itu jelek, intinya mau jelek mau bagus tanggung jawab si penjual itu harus menyediakan barang pada waktunya. Kalau umpama saya beri padi ya, sekarang nih 1 juta, 1 juta 3 kintal gitu kan, 3 kintal. Ya udah nanti kalau panen 3 kintal. Mau panennya 3 kintal, mau kurang dari 3 kintal, si penjual wajib menyediakan padi 3 kintal ketika waktunya, 6 bulan kemudian. Nah itu kan tadi kewajiban si penjual. Mau punya sendiri, mau punya orang lain. Tidak mesti punya sendiri, tadi akan pesan itu. Karena syarat-syaratnya. Fihi ma tatakamalu fi khamsu syara'id. Sah akad salmu, akad mesan kalau sempurna 5 syarat. 5 syarat. Kalau 5 syarat ini tercukupi, terpenuhi, ini sah. Kalau kurang syaratnya berarti bisa tidak sah. Yang pertama ayakuna madbuton bisifat. Yang pertama harus didobit, dijelaskan bisifat-sifatnya, deskripsinya jelas. Kalau ukuran, merek, ya, deskripsinya jelas. Sifatnya ya. Bil muslampeh biaya sulitan tapi bisifat al jahalah wa yakunu dzikrul awsaf ala wajhin. Tidak hanya satu, berarti tadi kalau umpama warna putih ukurannya, nah gitu kan. Sifatnya, bahannya gitu kan, bahan ini. Kalau sekarang kan merek ya, merek. Kalau umpama koko Atlas, Amu, terus Almia, itu kan udah merek. Ya, terus warnanya, ya, sifat-sifatnya tadi harus jelas sifatnya sehingga tidak ada kesalahan, ya, tidak samar, ya, tidak samar. Setelah diberikan deskripsi dengan jelas, ukurannya, bahannya, modelnya, nah gitu kan. Ini syarat pertama. Wa ayyakuna jinsan lam yakhtalif bihi ghairuhu. Yang kedua, yang tidak tercampur dengan yang lain. Berarti jangan dicampur dengan yang lain. Beli beras ya jangan campuran. Kalau campuran tadi berarti mesennya beras cerai, ternyata dalamnya ada beras rojo lele, beras bulog, beras lain sebagainya. Ini tidak boleh. Ya, karena apa? Pasti merugikan si pembeli. Saya kan mesan beras ini, ternyata berasnya reject, berasnya ternyata campuran. Ya, campurannya tidak jelas juga, ya, tidak jelas itu termasuk yang dicampur, ya. Yang tercampur dengan yang lain tidak boleh, ya, beras-berasnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam tadkhuluhun nar li halatihi, dan tidak masuk api ketika prosesnya. Ay bi anda khalatul litabhin aw syai'in. Ini sebagian ulama, sebagian mufassir menjelaskan semua yang dimasak ini tidak boleh. Nah, ini kurang tepat juga. Tapi kan tergantung tadi ya. Tergantung si mufassir yang menjelaskan dalam maksud lam tadkhulun nar li halatihi. Ada yang mengatakan yang dimasak itu tidak sah, dipesan. Berarti sate itu tidak sah memesan, nah gitu. Mesan sate enggak sah gitu kan. Ada yang mengatakan dalam arti yang matang dan sebagainya tidak sah. Yang padahal maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya apa? Kalau memang dijual dibutuhkan harus dipasak dulu, ya itu memang kebutuhan. Contoh batu bata itu kan jadi dulu udah ada. Sedangkan batu bata kan dibakar. Dan batu bata dibutuhkannya dan bagusnya kalau sudah dibakar, kalau mentah kan jelek. Sehingga api dibutuhkan di situ, maka tetap hukumnya sah. Ya jual sate kalau nggak dibakar namanya bukan sate. Ya, tetap berarti sah. Maksud di sini lam tadkhulun nar li halati itu apa? Yang membedakan, yang merusak, ya, yang merusak kalau terkena api itu. Contoh seseorang mesen ayam 1 kintal, ya, mesen ayam 1 kintal daging ayam, sama yang jual itu sudah di open atau sudah dikukus, akhirnya kan datangnya ini udah matang, ya,
Padahal kan saya mintanya mentah, mau digoreng, mau diopor, mau apa. Nah, ini yang tidak boleh, maksudnya tadi mesennya mentah ya, jangan sampai dipasak karena supaya menjadi tahan lama dan sebagainya, dimasak dulu supaya tidak busuk. Ini kesalahan si penjual, tidak boleh. Tapi kalau memang dibutuhkan terkena api seperti batu, bata ataupun keramik, zaman dulu mungkin coet dan sebagainya, dijualnya karena dibutuhkan. Kalau nggak dibakar berarti kan batu biasa atau tanah biasa, maka api dibutuhkan di situ, ya boleh memesan, yang memesan coet, memesan batu bata, memesan itu. Yang keempat, yang kelima, wala yakuna muayyanan. Yang keempat, wala yakuna muayyanan, jangan barang yang ditentukan. Tadi katanya harus tertentu, sekarang nggak boleh ditentukan. Gimana sih, jadi bingung. Maksudnya kalau mesan itu jangan barang yang sudah tentu. Ustaz Dodo, saya mesen baju Ustaz deh. Ya, nih uangnya, tapi ntar besok bajunya. Nah, jadi jangan ditentukan. Kalau baju yang dipakai kan udah tentu. Tapi kalau umpama saya mesen baju seperti yang dipakai Ustaz, nah itu boleh. Tapi kalau umpama saya mesen baju Ustaz, nih uangnya, sore anterinnya ke rumah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh mesan kalau deskripsinya atau umpama bajunya sudah jelas yang dipakai. Ya, beli baju yang sedang dipakai. Berarti kalau gitu mah bukan akad mesan, ya udah jual beli saja. Sepakat jual beli, ya jual beli. Jangan sampai mesan uangnya nih, ntar bajunya sore antrinya ke rumah, baju yang dipakai, ya tidak boleh. Tapi kalau bahasa beli baju yang seperti Ustadz, ukurannya dan warnanya sama, mau baju itu yang dijual sama Ustadz Dodo, mau nyari lagi ke temennya, nah itu kan tergantung monggo yang menyediakan barang. Jadi tidak boleh muayyanan, ya, barangnya tentu, ngaran namanya mesan itu. Atau yang kelima, wala min muayyanin, tidak boleh dari bagian yang sudah ditentukan. Saya beli baju yang ada di situ tuh, nah gitu kan, yang ada di situ, barangnya udah ada di situ. Jadi satu toko Koko Amu, saya beli barang yang ada di situ, ya, di toko Ustadz, itu juga tidak boleh. Ya namanya mesan itu mau yang ada di toko, mau ada di luar toko, beri kebebasan terhadap si penjual, gitu kan. Kebebasan kepada si penjual. Kalau umpama di toko saya beli koko yang ada di toko Ustadz, mesan, gitu kan, mesan. Itu kan memberatkan. Bagaimana kalau umpama stok di tokonya tidak ada? Ya, biasanya kan penjual gitu. Kalau nanyain, Pak, ada enggak koko ukuran L warna putih? Ada. Padahal di tokonya enggak ada. Nyari ke tetangganya. Biasa kan gitu. Ya, ke toko sebelah dan sebagainya. Ya, itu kan hak mereka. Hak si penjual kalau kita mesen, apalagi zaman sekarang, zaman digital, mesan tadi. Saya mesan koko warna biru, ukuran L, merek anu. Nah, itu mau di toko yang jual, mau di toko sebelahnya, mau nyari dulu. Nah, itu kan kebebasan. Wala min muayyanin, jangan memesan barang dari tempat yang ditentukan. Bukan tadi kalau baju udah tentu, ini mah dari tempat yang ditentukan. Tadi saya beli baju yang ada di toko Ustadz, ya, warna putih, ya seperti itu. Itu tidak boleh, karena itu menjas, ya, deskripsinya, menjas. Ini tentang akad salam. Summa lisihatil muslampeh samaniyatu syara'id. Lalu untuk selanjutnya, sahnya muslampeh. Muslampeh itu barang yang dipesan. Selain yang 5 tadi, ada tambahan 8 syarat lagi, ya insyaallah fi samaniyatu syara' itu 8 syarat tambahan. Wa huwa yasifu ba'da dzikri jinsihi wa na'ihi bisifati allati lam yakhtalif biha tsaman. Ya, si barangnya harus, deskripsinya, sifatnya harus jelas. Setelah disebutkan jenisnya, warnanya, sifatnya, allati lam yakhtalif biha tsaman, tidak beda-beda harganya juga sudah jelas dalam arti tadi, ya. Kalau umpama koko Amu bahannya, jenisnya, karena kan katunnya ada katun dari Arab, dari Turki, ya sorban aja dari Kashmir, dari Irak dan sebagainya. Ya kalau zaman dulu, ya, ini katun bahan mana? Oh terbitan Irak. Oh katun dari Mesir. Ya zaman dulu, ya.
Madein, zaman dulu Madein. Kalau sekarang bukan Madein, merek kalau sekarang. Kalau beli koko tadi mereknya apa, mereknya apa. Atau beli sarung mereknya apa, mereknya apa. Wa yadhkuru qadrahu bima yanfil jahalah anhu. Kira-kiranya berarti ukurannya ya, ukurannya kalau umpama barang beratnya berapa kilo atau kalau yang di meter berarti berapa meter, kalau di kain yang di meter berapa meter, kalau umpama minyak yang di liter berapa liter, harus jelas ukurannya. Bima yanfil jahalah anhu, dari perkara yang menafikan sifat samar ya, setelah dijelaskan oh saya beli kurma 10 liter atau 10 kilo atau beli kain 10 meter ya, itu harus jelas ya, harus jelas. Wa in kana muajalan dzikru waqta mahalihi, dan ketika lama maka harus disebutkan waktu memberikannya, waktu menyerahkan barangnya. Oh 2 tahun lagi habis lebaran ya, habis lebaran Idul Fitri 2 tahun lagi barangnya. Nah itu harus jelas barangnya. Kalau umpama baju waktunya seminggu, ya lewat dari seminggu berarti batal ya, harus apa, harus jelas waktunya. Indal istiqaqi fil ghalib waqta mahli wa ayyakuna mawjudan indal istiqaqi bil ghalib, yang selanjutnya syarat muslampe itu harus ada dalam kebiasaan ya, harus ada dalam kebiasaan. Mawjudan indal istihqaq, yang keempat itu kebiasaannya kalau kurma muda itu di waktu kemarau ya, di musim kemarau. Ini mesan kurma muda di musim hujan, itu kan mustahil, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi memesan waktu penyerahannya harus yang golib biasanya ada. Kalau kurma muda atau kurma basah biasanya panennya itu ketika musim kemarau ya, berarti di musim kemarau mesannya. Musim kemarau contoh lah dari Juni, Juli, Agustus gitu, bulan Agustus, September. Tapi kalau mesannya di bulan yang hujan ya, musim hujan kan nggak berbuah, karena buahannya biasanya di situ atau di waktu kemarau ya. Kalau mesannya itu berarti di waktu yang biasanya ada. Jangan sampai mesan di waktu yang susah, itu tidak boleh, memberatkan si penjual juga. Wa yudhkaru mawdi'a qabdihi, yang kelima disebutkan muslampe mawdi'a qabdihi ay mahala taslim, tempat penyerahannya ya, tempat penyerahannya di mana nih perjanjiannya, apakah di rumah si pembeli, apakah di perjalanan. Kalau yang mesennya jauh kan tadi, yang mesennya jauh berarti di mana nih tempat ininya ya, tempat penyerahannya harus jelas, tempat penyerahannya. Kalau umpama antara Medan dan Bekasi berarti di mana nih perjanjiannya, oh saya mah pingin di Bekasi, dengan ongkos kirim ntar saya tambah ya, itu bisa ya. Wa yakuna thamanu ma'luman, yang ketujuh, yang keenam, harganya diketahui bil qadri, dengan kira-kira gitu. Dengan kira-kira harganya jelas ya, harganya jelas, makluman. Wa yataqabbadu qabla tafarruq, dan yang ketujuh ayat taqabbadu al muslam wal muslamila fi majlisil aqdi qabla tafarruq, sebelum berpisah harus ada akad rasul mal ya. Rasul mal itu berarti tadi modal ya, berarti DP atau bukan DP, modal tadi. Kalau mesannya 1 juta berarti uang 1 juta, nanti barangnya. Kalau umpama mesen tapi uangnya enggak, berarti itu bukan akad salmu itu ya, mesen barang. Makanya kalau akad salmu itu uangnya harus duluan, akad salmu ya. Akad mesan padi 6 bulan kemudian uangnya 1 juta, nah ini baru mesan. Kalau umpama mesan barang uangnya enggak, itu gimana mesannya? Mesan barang nanti gitu kan. Makanya dalam akad yang banyak penipuan barang itu karena tadi uangnya belakangan. Sedangkan dalam akad salmu itu sahnya itu kalau uang udah duluan. Kalau uang tidak dipegang berarti tidak terjadi akad salmu. Ya, tidak terjadi akad salmu. Contohlah kalau mesan umpama pokok amu harganya 100.000 ya, ini uangnya 100.000. Ya, udah sah.
Tapi kalau umpama tidak ada uangnya, berarti kan akad salmunya tidak ada. Nanti harus ada akad lagi, akad jual beli normal, kontan, berarti bukan mesan akadnya. Kalau akad salmu, akad mesan berarti uang duluan, barang belakangan. Ya. Bukan mesen tanpa uang. Ya. Makanya banyak yang dirugikan, mesen akhirnya yang Grab itu mesen makanan, ternyata PHP ya nggak jadi karena tadi unsur mesannya tidak benar. Karena kalau namanya mesan seperti kalau Shopee, Lazada uang duluan gitu kan, uang duluan mesan, itu emang seperti itu akan mesan ya. Tadi rasul malnya harus dipegang sebelum berpisah tadi, sebelum berpisah. Dan yang terakhir wayakuna aqdu salmi najizan. Ya, akad salam itu akad mesan lazizan lulus atau lestari. La yadkhulu khiyaru syarti, tidak ada garansi. Tidak ada garansi, ya. Tidak ada garansi. Bi khilaf ya khiyar majlis fa in yadkhuluhu, kecuali kalau khiyar majlis akad tawar menawar. Tawar menawar silahkan. Mesan, saya mesan ya 100.000 enggak bisa 120. Ya udah 110. Khiyar majlis bisa tawar menawar. Tapi kalau khiyar syarat dalam akad mesan itu tidak bisa garansi ya. Tidak bisa garansi ketika akad salmu mesan sesuai deskripsinya tadi. Kalau udah jelas sesuai pesanan, enggak jadi saya nggak bisa gitu kan. Ini kalau 3 hari rusak gimana? Nah itu kan beda lagi. Kalau akad salmu tidak bisa khiyar syarat atau garansi, tidak bisa kalau akad salmu. Faslun firrahni wallahu alam bissawab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin bahasan untuk kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama sanita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' razaqana ila al-khairin qarribna 'an sharri ab'idna waqdi hawaijana fid din wa dunya al-akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم لنا بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.